Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kami dapat menjumpai Anda kembali, menyapa Anda tentunya dalam program COVID Talk on TV, sebuah persembahan dari MCCC atau Muhammadiyah COVID-19 Command Center dan juga tentunya didukung oleh Lazismu MDMC dan juga Direct Relief. Bersama saya Ariski Konita, pemirsa TVmu selama 1 jam ke depan insya Allah kita akan diskusikan terkait kali ini masih terkait serba-serbi COVID-19 di Indonesia yang sudah hampir masuk tahun kedua sebetulnya, dan terkait kali ini vaksinasi atau percepatan vaksinasi bagi lansia yang kita tahu memang vaksinasi sudah cukup lama dijalankan di Indonesia. Ada yang sudah divaksin, ada yang kemudian divaksin mungkin masih terkena, ada juga divaksin kemudian sudah bebas dan segala macamnya, tapi tentunya protokol kesehatan masih terus perlu kita perhatikan. Kali ini kita akan diskusikan pemirsa TVmu dengan dua narasumber kami di lewat Zoom ya. Kali ini ya sudah ada Dr. Haji Muhammad Komarudin SPA yang merupakan Direktur Utama PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Assalamualaikum Dr. Komar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Salam sehat Dr. Komar. Itu posisinya lagi di kantor atau gimana itu? Karena backgroundnya mobil dok. Ya, betul, dalam perjalanan dari PKU Jogja ke Gamping, tapi terpaksa berhenti dulu di alamat Rumah Sakit PKU Gamping. Siap. Tapi insya Allah semoga walaupun di mobil tetap bisa berbincang ya dok ya terkait tema kita hari ini ya. Oke. Siap. Tapi sehat ya dok ya kondisinya ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap, sehat dan semangat untuk berbagi kepada pemirsa TVmu insya Allah Dr. Komar ya. Siap. Kita berikutnya sapa dok, ada Mbak Septian Emma Dwi Jatmika MKes yang merupakan dosen dari FKIP atau PKIP FKMUAD. Mohon maaf kita sapa. Assalamualaikum Mbak Emma. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang Mbak Emma. Oke, kabar sehat Mbak Emma ya? Alhamdulillah sehat. Siap, Mbak Emma, ini terkait juga gerakan vaksinasi, kira-kira kalau Mbak Emma sudah divaksin belum ini? Alhamdulillah sudah. Sudah dua-duanya ya? Iya, dosis 1, dosis 2 alhamdulillah sudah. Sudah, oke. Kita akan diskusikan nanti Mbak Emma ya. Juga kita akan menepis hoax-hoax kira-kira kalau yang belum divaksin terus mau divaksin sekarang AstraZeneca ini kira-kira apakah betul ada efek sampingnya atau seperti apa begitu ya. Kita akan undang Anda pemirsa TVmu untuk bisa bergabung. Kali ini kami live sekarang di televisi Muhammadiyah dan juga Anda boleh bertanya langsung pemirsa TVmu lewat telepon ataupun juga WhatsApp kami di 0852 2507 9119. Kita langsung mulai. Saya ingin ke Dr. Komar dulu. Dok, ini terkait pelayanan vaksin sebetulnya sudah ramai, tapi saya ingin spesifik kalau di PKU Jogja, kira-kira sejauh ini apa kabarnya nih Dr. Komar? Terima kasih. Alhamdulillah Rumah Sakit PKU Jogja selama ini sejak awal hari pertama dilaksanakan vaksinasi tanggal 14 Januari sudah terlibat cukup aktif dalam kegiatan vaksinasi sampai akhir bulan Mei kemarin kita sudah memvaksinasi kurang lebih 12.200 sasaran. Ya, dan mulai di awal bulan Juni ini kita alhamdulillah mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Dinas Kesehatan Provinsi maupun dari Dinas Kesehatan Kota, dari Pak Wali Kota, support yang luar biasa untuk keberadaan vaksin. Sehingga kita bisa bergerak lebih cepat untuk melakukan vaksinasi, terutama usia 50 tahun ke atas. Jadi kalau awalnya itu prioritasnya tenaga kesehatan, pelayan publik, kemudian lansia, sekarang sudah mulai terjadi perluasan 50 tahun ke atas. Nah, di PKU mulai membuka layanan untuk 50 tahun ke atas tanpa membedakan wilayah, apakah wilayah kota Jogja, wilayah Sleman, wilayah Bantul, Gunung Kidul, silakan datang ke rumah sakit PKU, kita layani. Bahkan hari-hari ini setiap saat waktu masuk sholat subuh, antrian sudah terjadi di rumah sakit PKU. Nah, saya kira bersyukur karena dukungan dari Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kota, Pak Wali Kota cukup luar biasa untuk mensupport berapapun kebutuhan vaksin yang kita perlukan. Baik. Dokter Komar, sebetulnya kalau mau dibandingkan dari mungkin tahun pertama COVID dan ini sudah masuk tahun kedua, dari vaksinasinya sebetulnya memang semakin antusias atau seperti apa nih Dokter Komar?
semakin antusias dari awal Januari, dan semakin kesini antusias. Bahkan kalau kita tidak membatasi, kita kan harus menjaga protokol kesehatan. Betul. Kita harus menjaga protokol kesehatan, sehingga kita batasi per hari itu kurang lebih 300 sampai 400 sasaran, karena kemampuan ruangan kita segitu. Tapi kita tidak akan berhenti sampai kapanpun selama masih ada dukungan dari vaksin. Oke, dan ini bisa dibilang sistemnya berarti buka setiap hari atau seperti apa nih, Dokter Komar? Buka setiap hari kecuali hari libur. Oke. Dan itu Di dimulai. samping kita, di samping kita juga melayani beberapa institusi, baik dari amal usaha Muhammadiyah maupun non amal usaha yang meminta dukungan PKU untuk vaksinasi. Baik. Dan untuk lansia, Dokter Komar, sebetulnya kalau range usianya itu minimal maksimalnya atau minimal ya? Kalau maksimalnya kita tidak tahu ya. Minimalnya mungkin, Dokter Komar. Jadi sesuai dengan kebijakan Kemenkes, periode pertama kan 60 tahun ke atas. Kemudian sekarang 50 tahun, diperluas 50 tahun ke atas. Nanti mungkin akan 40 tahun ke atas berikut terus begitu. Tapi ada juga kebijakan lain, misalnya setiap tentunya kalau orang tua itu kan datang ke rumah sakit mesti ada yang mengantar. Nah, yang mengantar ini walaupun usianya masih 22 tahun, 23 tetap berhak untuk kita vaksin. Oke, berarti juga boleh divaksin juga ya, Dok, yang mengantar Boleh. tadi ya? Boleh. Itu justru kita lakukan. Bahkan kalau siang hari kita kadang-kadang satu file itu kan untuk 10 dosis. Nah, kalau misalnya ada sisa dosis, jangan sampai sisa ini terbuang. Sehingga kita panggil siapapun yang sudah mendaftar, walaupun siapapun kita panggil untuk menggenapi dosis vaksin. Jangan sampai ini vaksin yang sangat mahal, yang sangat dibutuhkan orang banyak itu terbuang sia-sia. Oke, baik. Artinya dioptimalkan gitu ya, Dokter Komar ya? Betul, kita optimalkan. Siap. Ini menarik, Mbak Emma. Sebetulnya kalau Mbak Emma melihatnya awareness masyarakat Indonesia, terutama di Yogyakarta, terhadap vaksin ini seperti apa nih, Mbak Emma? Ya, oke. Ya, jadi terkait sama vaksin ini memang di lapangan ya, di masyarakat itu masih banyak sekali informasi yang kurang tepat seperti itu. Banyak sekali hoax yang muncul di masyarakat, apalagi yang AstraZeneca ini, Dok. Nah, ini bahkan kemarin terakhir itu kebetulan saya juga masuk jadi panitia vaksinasi di UAD yang diselenggarakan oleh UAD, dan itu UAD juga untuk warga Muhammadiyah juga. Nah, ini pun banyak pertanyaan yang muncul. Vaksinnya pakai vaksin apa? Setelah tahu pakai vaksin AstraZeneca, kemudian banyak juga nih yang tadinya konfirmasi hadir, kemudian jadi gak hadir gitu, Dok, karena hoax-hoax yang muncul di lapangan seperti itu. Oke, jadi sepertinya harapan masyarakat untuk informasi yang berkaitan dengan vaksinasi itu berharap lebih diflorkan seperti itu. Betul, itu yang terjadi. Tapi alhamdulillah selama ini di rumah sakit kita kan juga kita sampaikan bahwa vaksin yang digunakan AstraZeneca. Setiap sasaran sampai di lokasi vaksin selalu disampaikan bahwa nanti mungkin timbul gejala ringan, ya. Entah demam ringan, tapi tidak semuanya, hanya persentase sangat kecil. Buktinya gini, kita sudah melakukan vaksinasi dengan AstraZeneca, udah mungkin berapa ribu ya, tapi benar-benar yang ada keluhan sampai demam tinggi dan semua yang dilaporkan ke kita tidak lebih dari 10 sasaran dari sekian ribu yang masuk. Dan memang benar lebih banyak ke usia yang relatif muda. Usia-usia yang 30 tahun ke atas itu relatif tanpa gejala. Dan seperti ketahui bahwa justru AstraZeneca itu yang paling banyak digunakan di dunia internasional, paling lebih dulu diakui oleh Badan Kesehatan Dunia WHO, bahkan diakui di beberapa negara termasuk di Arab Saudi pun yang diakui adalah AstraZeneca. Sinovac masih dalam proses, karena Sinovac baru diakui mendapat pengakuan oleh WHO minggu yang lalu kalau tidak salahnya, sebagai dalam situasi kedaruratan. Baru minggu yang lalu diakui oleh WHO. Sementara AstraZeneca buatan Oxford Inggris ini sudah jauh lebih dulu diakui.
Baik, jadi sebetulnya terjadi di kancah internasional justru malah lebih diutamakan AstraZeneca ya dok ya. Kalau di Betul, Indonesia, lebih banyak yang aha. dipakai. Baik, baik. Yang menarik kita sebelum berbicara terkait AstraZeneca dulu nih, Dokter Komar dan juga Mbak Emma, mungkin bisa dijabarkan dulu, Dokter Komar terkait vaksin yang kemudian di apa namanya didistribusikan di Indonesia ini ada apa aja, Dokter Komar? Sementara yang kita ketahui yang dipakai untuk program pemerintah kan ada vaksin gotong royong dan non gotong royong. Mhm, Kalau yang vaksin yang dipakai untuk masyarakat umum seperti yang kita lakukan selama ini kan baru Sinovac sama AstraZeneca. Kemudian yang direncanakan untuk vaksin gotong royong itu Sinovac buatan dari China juga, sama nanti ke depan ada Pfizer dan sama, tapi belum masuk karena memang kesulitan untuk proses penyimpanannya. Tapi yang beredar, yang datang baru 3 jenis. Yang 2 memang untuk masyarakat umum, yang 1 untuk vaksin gotong royong. Gotong royong bukan berarti untuk mandiri. Gotong royong yang membayari adalah perusahaan. mhm, Jadi perusahaan menanggung biaya vaksinasi untuk karyawannya. mhm. Oke, Itu. oke. Ya. Baik, secara garis besar seperti itu. Tapi kemudian yang juga menjadi pertanyaan masih terkait hoax tadi, Dokter Komar, kita ke Mbak Emma Ya. dulu. Mbak Emma, sebetulnya kalau hoax terkait katakanlah spesifik tadi vaksin AstraZeneca ya, Mbak Emma, sebetulnya hoax yang paling santer terdengar nih soal apa, Mbak? Terkait dengan KIPI, kalau Hmm, terkait sama vaksin itu KIPI atau kejadian Ikutan pasca ikutan, imunisasi. oke. ya betul. Kejadian ikutan pasca imunisasi ya dok. Jadi Ya. karena banyaknya info hoax terkait sama KIPI itu terus yang pada akhirnya mengakibatkan masyarakat itu menjadi enggan. Jadi tadinya sudah mau nih untuk vaksin, habis itu mendengar banyak informasi yang salah, terus habis itu mengurungkan diri. Itu sih yang paling banyak apa namanya saya dengar seperti itu ya, hoax yang beredar. Jadinya yang kalau berdasarkan pengalaman yang kami lakukan seperti itu ketika kemarin mengadakan vaksinasi, Mhm, kami informasikan di awal di undangan seperti itu diinformasikan beberapa hal yang harus dilakukan oleh calon peserta vaksin seperti itu. Kemudian ketika pelaksanaan vaksin itu juga kami berikan leaflet yang bisa dibaca-baca seperti informasi terkait KIPI seperti itu. Jadi meskipun kalau di media sosial seperti itu juga kan banyak sekali ya sudah banyak informasi terkait KIPI, tapi itu kan harus diakses mandiri. ya. Kalau yang pengen tahu ya mereka cari tahu gitu kan ya. Tapi kalau untuk yang untuk para peserta vaksin ini kami menyiapkan itu gitu. Jadi menyiapkan media edukasi untuk memberikan informasi ke peserta seperti itu. Mhm, baik, terkait edukasi dan sosialisasi dulu berarti ya. Ini Mbak Emma sebelumnya harus Ya, dikuatkan lagi. Siap, kita tahan dulu Mbak Emma, Dokter Komar, insya Allah kita lanjut di segmen kedua nanti pemirsa TVmu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam COVID Talk on TV. COVID Talk, diskusi seru yang membahas berbagai kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. COVID Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya COVID Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona.
pemirsa TVmu, terima kasih Anda masih bersama kami dalam COVID Talk on TV. Dan bagi Anda yang baru bergabung, silahkan boleh kemudian bergabung bersama kami. Boleh telepon ataupun juga boleh kirimkan pesan Anda untuk bertanya, begitu ya, di 0852 2507 9119. Dan juga insya Allah kami masih live sampai nanti jam 3 di Televisi Muhammadiyah tentunya. Di YouTube Anda juga bisa akses. Kita masih bersama dengan Dr. Komar dan juga Mbak Emma. Saya ingin ke Mbak Emma dulu. Mbak Emma, sebetulnya kalau masih terkait vaksinasi, apalagi lansia dan juga mungkin ada kondisi tertentu nih Mbak Emma, mungkin ada komorbid dan segala macamnya. Apa Mbak Emma yang banyak masyarakat belum tahu soal hal-hal yang seperti ini? Mungkin ini juga ya terkait sama komorbid. Nah, itu beberapa di antaranya misalnya penderita komorbid. Nah, itu yang pengen melakukan vaksin. Nah, karena ada informasi nanti misalnya kayak Astra itu nanti ada pembekuan darah seperti itu. Nah, itu jadi penderita misalnya hipertensi seperti itu tuh jadi nggak mau, padahal sebetulnya bisa gitu. Tetap bisa gitu ya dok ya, asalkan obat itu diminum secara rutin dan itu kan nanti ada dikonsultasikan. Jadi di waktu pelayanan vaksin itu ada meja yang untuk melakukan screening. Nah, disitulah nanti tim medis itu akan menginformasikan peserta vaksin itu lolos atau tidak, boleh atau tidak dilakukan vaksin. Jadi sebaiknya para peserta vaksin itu jangan mengurungkan diri terlebih dahulu sebelum mengkonsultasikan ke tim medis yang ada di tempat pelaksana vaksin seperti itu. Karena di sana ada tim medis yang akan melihat calon peserta vaksin itu layak atau tidak untuk divaksin. Seperti yang kemarin kami lakukan juga ada beberapa di antaranya, cuma sedikit sekali sih, sekitar nggak sampai 10 orang, nggak sampai 5 orang malah kelihatannya. Yang tidak layak untuk divaksin, tapi bisa diundur beberapa hari. Jadi memang untuk mengkondisikan terlebih dahulu ya, nanti beberapa hari kemudian boleh dilakukan vaksin seperti itu. Jadi masyarakat itu terkadang ini ya, mereka ketika takut kemudian ya udah terus nggak mau melangkah kembali seperti itu. Atau bahkan mungkin nggak mau mencari informasi lebih lanjut, yang pada akhirnya ya vaksinnya tertunda atau bahkan malah sama sekali nggak mau divaksin. Baik. Seperti itu. Jadi bukan memutuskan sepihak gitu ya Mbak Emma, tapi dikonsultasikan dulu ya. Iya, betul. Baik. Dan kalau dilihat dari yang selama ini terjadi Mbak Emma, ketika sudah datang ke lokasi hanya sedikit yang kemudian memang harus diundur dulu waktunya. Iya betul. Bahkan kemarin aja yang Astra itu aja ya lebih banyak yang lolos daripada yang enggaknya seperti itu. Baik. Artinya tidak perlu khawatir pemirsa TVmu ya, langsung bisa untuk datang dulu setidaknya. Siap, Dr. Komar. Dan juga masih terkait tadi pelayanan yang kemudian juga banyak semakin antusias. Kalau di PKU Yogyakarta sebetulnya untuk katakanlah membludak gitu dok yang datang ke sana, ini untuk pembagian jamnya, waktunya, jumlahnya seperti apa Dr. Komar? Sedikit menambahkan tadi sebelum masuk ke sini ya. Ya, benar apa yang katakan Mbak Emma tadi, kita lakukan screening. Jadi kalau sekarang lebih sederhana dari beberapa waktu yang lalu. Kalau beberapa waktu yang lalu kita seorang sasaran vaksinasi harus melalui 4 meja. Meja pertama pendaftaran, meja kedua screening, kemudian vaksinasi, baru observasi. Sekarang begitu, datang langsung daftar screening. Kalau dulu daftar harus lewat Peduli Lindungi, sekarang daftar cukup datang bawa KTP. Itu lebih sederhana. Bawa KTP, langsung daftar di tempat. Sistemnya sudah dibuka seperti itu. Lakukan screening. Nah, di screening ini nanti kalau seperti katakan Mbak Ima tadi, ada kira-kira penyakit yang harus, misalnya katakanlah kadar gulanya, kita tanya punya kadar gula, oke, kita cek, tinggi. Nah, nanti kita sarankan untuk pengobatan terlebih dahulu, bukan dibatalkan, pengobatan terlebih dahulu. Nanti begitu kadar gulanya sudah stabil, silakan datang lagi. Demikian juga yang beberapa yang pada saat screening diketahui ada hipertensi di atas 180, kita tunda dulu beberapa menit. Kadang-kadang ada faktor takut, faktor capek, faktor stres yang biasanya nggak hipertensi tiba-tiba bisa hipertensi. Setelah istirahat sebentar normal, kita vaksin. Tapi kalau misalnya dia memang tetap tinggi, kita kasih sarankan untuk berobat dulu
sementara waktu nanti datang lagi, tetap kita layani. Ya, sedikit sekali yang karena alasan medis untuk tidak diberikan vaksinasi. Ya. Kemudian pertanyaan tentang pengaturan. Jadi sebenarnya kita atur tiap hari itu kapasitas kita sekitar 300 ya. 300 kita layani kira-kira sampai jam 10-11 selesai. Nah, pada saat selesai ini kalau misalnya masih ada yang datang dan tetap pasti bisa kita layani. 300 itu kita optimalkan biar tidak terjadi kerumunan. 300 selesai, sudah kosong, ada yang datang, oke kita layani sampai jam pelayanan kira-kira jam 12 selesai. Jadi akhirnya rata-rata kita itu sekitar 400-an sampai 500 per hari yang bisa kita layani. Baik, artinya Senin sampai Sabtu, begitu dok, sekitar Ya. 400 sampai 500-an per harinya. Iya, yang berhasil kita walaupun pendaftarannya kita tutup 300, tapi kenyataannya masih ada aja yang mengalir. Baik, yang datang Dokter Komar sebetulnya didominasi usia berapa dok? Apa betul memang lansianya masih lebih banyak atau sebetulnya usia produktif 20, 30, 40 juga masih banyak dok? Sebenarnya yang berkeinginan jauh lebih banyak yang usia produktif. Oke. Tapi kan kita bertahap ini. Kita mengikuti kebijakan Kementerian Kesehatan bahwa periode ini kita utamakan dulu untuk 50 tahun ke atas. Untuk difabel sebenarnya saya itu belum bisa memberikan akses kecuali yang datang ke PKU langsung prioritas ya. Jadi kalau datang ke PKU untuk yang lansia di atas 60 tahun dan difabel tanpa melalui antrian, langsung kita dahulukan prioritasnya gitu. Tapi untuk 50 tetap menggunakan antrian. Untuk yang di bawah 50 tadi, di bawah 50 sebagai bonus. Bonus dia ngantar bapaknya, ngantar ibunya, ngantar saudaranya, tetap kita vaksin. Tapi nanti ke depan kita tidak akan selalu mengikuti kebijakan Kementerian Kesehatan. Iya. Oke, artinya juga menyesuaikan dengan kebijakan yang mungkin ada perubahan Ya. sewaktu-waktu gitu ya dok ya? Ya. Oke, siap. Dan Karena pertimbangan Kementerian Kesehatan kan satu, angka kematian tertinggi kan ada pada lansia. Ya. Kemudian diikuti dengan usia 40 sampai 50 tahun ke atas. Itu yang menjadi pertimbangan kenapa itu kita dahulukan. Baik, dengan pertimbangan itu insya Allah ini akan bisa lebih terstruktur gitu ya dok ya polanya ya. Betul. Siap. Betul. Saya ingin ke Mbak Emma lagi. Mbak Emma sebetulnya ada terkait hoax selain juga tadi mungkin efek sampingnya begitu ya setelah divaksin. Itu pun juga kemudian ada juga yang mengira ini apakah betul halal prosesnya. Ada yang mungkin masih mempertanyakan Mbak Emma. Mungkin bisa diluruskan terkait hal ini. Oke. Sepertinya ada sedikit kendala koneksi sepertinya ya. Mbak Emma, halo? Halo, Mbak Emma? Oke, sambil menunggu Mbak Emma ya, semoga bisa kembali terkoneksi begitu. Kita kembali ke Dokter Komar, Dok, yang juga menjadi pertanyaan kira-kira untuk targetnya kalau untuk lansia ini akan harapannya gitu Dok ya, di close per bulan apa, kemudian bisa lanjut ke segmentasi berikutnya pada bulan apa atau seperti apa Dok? Sebenarnya kita mengikuti kebijakan pemerintah aja Mbak. Misalnya kalau khusus di kota Yogyakarta, alhamdulillah kalau cakupan untuk lansia itu sebenarnya sudah cukup tinggi. Lansia itu sudah di atas 70%, bahkan standar nasional kan 70%. Standar 70%, tapi di angka nasional belum mencapai 10% untuk lansia. Tapi di kota Jogja sendiri itu sudah di atas 70%. Ya. Kemudian makanya kalau kemudian kita menginjak ke 40, tapi secara nasional itu kan target semua warga negara kan 180 juta tervaksinasi atau kurang lebih 70% dari penduduk. Nah, dan itu diharapkan tercapai di tahun ini, harapannya Pak Menteri kan begitu. Dengan asumsi bisa melakukan vaksinasi 1 juta sasaran per hari.
Jadi target-target dari pemerintah kan akhir tahun ini sudah 70% penduduk Indonesia, kurang lebih 180 juta orang itu bisa tervaksinasi. Sehingga saya ngikuti program ini, ikut membantu program ini. Jadi selama ini masih disupport, vaksinnya kita akan selalu terus kejar. Oke, baik. Dan akan terus dikejar sampai ini masih dalam pengawasan tadi ya Pak ya, kementerian juga ya? Ya, betul. Oke. Siap. Dr. Komar, yang juga menjadi pertanyaan adalah ketika ada yang sudah pernah terkonfirmasi positif COVID-19. Ya. Nah, ini kan katanya, wah tidak perlu vaksin lah kalau sudah pernah positif. Namun ada juga figur yang kemudian pernah positif, kemudian tetap divaksin. Nah, ini gimana nih dok? Betul. Sampai sekarang ini kan tidak ada, belum ada bukti bahwa orang yang sudah tervaksinasi kemudian akan bebas COVID. Seorang yang sudah terinfeksi COVID akan bebas dari COVID sampai sekarang kan belum ada bukti. Proses berjalan. Ya. Semua kan upaya kita, segala daya kita gunakan untuk menjaga biar kita benar-benar bebas dari COVID. Tetapi yang perlu diketahui bahwa efikasi vaksin itu kan tidak 100%, Mbak. Ya, Sinovac itu 65%, AstraZeneca 75%. Artinya di sini apa? Artinya tidak bisa menjamin bahwa orang yang divaksin itu akan bebas 100% dari infeksi COVID. Termasuk yang tadi, apakah sudah pernah terinfeksi COVID kemudian akan terbentuk imunitas yang selamanya, belum ada bukti. Memang beberapa orang begitu terkena infeksi COVID kemudian dicek antibodinya kadarnya cukup tinggi, tapi apakah ini akan bertahan sampai berapa itu kan semua masih proses, sampai proses terus. Ya, itu yang perlu dipahami oleh semua masyarakat. Baik. Artinya pun juga ada informasinya ya dok ya terkait itu sebetulnya ya. Kadang langsung menyimpulkan sendiri gitu. Takutnya kalau sudah sudah prapositif tidak boleh vaksin, ternyata ada kondisi-kondisi tertentunya pemirsa TV-mu. Baik, Mbak Emma sudah bisa mendengar kembali dari sana? Ya. Oke, alhamdulillah. Suara saya sudah terdengar jelas ya? Sudah aman, alhamdulillah. Iya, tadi saya coba berusaha panik sendiri jadinya. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Yang penting bisa tersambung kembali. Mbak Emma tadi sempat saya tanyakan terkait ada sebagian masyarakat yang masih bertanyakan terkait bukan lagi soal efek sampingnya Mbak, tapi juga zatnya. Terkait apakah betul halal atau seperti apa prosesnya gitu. Katanya dengar-dengar seperti itu. Tapi kita tahan dulu Mbak Emma. Sepertinya harus jeda dulu. Insya Allah kita akan sambung di segmen ketiga pemirsa TV-mu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam COVID Talk on TV. Kami akan segera kembali. UAD. Dampak COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia.
Pemirsa TVmu banyak kalangan yang sudah awareness-nya cukup tinggi terkait vaksinasi, terutama juga para lansia di Indonesia. Ada juga sebagian kalangan yang masih mempertanyakan hal-hal seperti misalnya dari kandungannya atau prosesnya, apakah betul ini dijamin halal atau seperti apa. Apalagi terkait AstraZeneca, Mbak Emma, ini masih ada anggapan prosesnya ini halal atau tidak. Ini mungkin ada satu konfirmasi dari Mbak Emma, silahkan Mbak. Oke, baik. Untuk vaksin termasuk AstraZeneca itu alhamdulillah sudah mengantongi izin baik itu dari MUI ataupun dari BPOM seperti itu, yang artinya kan berarti kalau dari MUI itu sudah bisa kita nyatakan halal seperti itu ya. Dari BPOM itu juga sudah kita nyatakan aman seperti itu. Jadi makanya tagline-nya vaksinasi COVID itu kan aman, halal, dan berkualitas seperti itu. Oke. Aman, halal, dan berkualitas ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, jadi kalau sudah tagline-nya gitu nggak ada pertanyaan lagi Mbak sebetulnya kekhawatiran-kekhawatiran tadi ya? Seharusnya ya, seharusnya. Mungkin boleh nambahkan sedikit, Mbak. Boleh, silakan Dok. Ya, jadi memang dalam proses pembuatan antara Sinovac dan AstraZeneca ada sedikit perbedaan. Memang betul AstraZeneca itu dalam awal pembuatannya menggunakan enzim, namanya enzim trypsin sebagai, sebenarnya dia bukan bahan baku pembuatan vaksin, bukan bahan baku, sebagai enzim katalisator untuk memecah protein, di mana protein ini akan menjadi sumber makanan dari vaksin yang dikembangkan. Jadi bukan vaksinnya itu berasal dari kandungan babi, tapi enzim trypsin sebagai katalisator untuk memecah protein ini yang untuk memberi asupan ke virus ini sehingga bisa berkembang biak. Nah, setelah proses ini melalui purifikasi yang bermiliar-miliar kali, sehingga hasil akhirnya sudah tidak ada kandungan sama sekali. Mau ini hanya sebagai enzim katalisator, hasilnya tidak ada kandungan sama sekali kandungan babi tetap. Nah, itu sebagai efek kehati-hatian pun masih selama Indonesia mengeluarkan fatwa halal dengan menyebutkan dalam keadaan darurat, kan ini prinsip kehati-hatian yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa ini dalam keadaan darurat diperbolehkan kan itu. Yeah. Okay. Jadi sebenarnya prosesnya, tapi kalau Sinovac tidak melalui proses ini. Itu juga tidak hanya beberapa vaksin yang dikembangkan yang sering dipakai juga sama melalui proses, dan semua mendapat sertifikasi halal baik dari Majelis Ulama Indonesia, bahkan di negara-negara Arab, di negara-negara itu juga mendapatkan sertifikat halal di negaranya masing-masing. Baik, sudah clear berarti ya nih Dok ya, dari MUI halal, dari BPOM juga aman ya Dok ya untuk AstraZeneca aman, juga ya. Oke, siap. Dan Dok, yang menjadi pertanyaan juga adalah pernahkah ada cerita Dok atau pengalaman yang sudah pernah divaksin, katakanlah mungkin baru dosis pertama, ini malah positif Dok ketika dites lagi. Ada cerita seperti itu atau enggak nih Dokter Komar? Ya, beberapa Mbak. Beberapa itu yang selalu saya sampaikan, harus kita pahami bersama bahwa vaksinasi itu bukan segala-galanya, karena kita tidak tahu kapan efek protektifnya itu terbentuk. Satu, efikasinya tidak menjamin 100%, kapan proteksinya itu terbentuk, kemudian apakah pada saat kita melakukan vaksinasi itu juga sebenarnya mungkin masa inkubasi, masa mulai masuknya virus dengan timbul gejala, sehingga beberapa hari setelah vaksinasi timbul gejala, bisa saja bahkan beberapa saudara yang sudah vaksinasi kedua pun juga masih bisa terkena COVID. Tapi yang perlu dipahami juga bahwa kalau kita sudah mendapatkan efek perlindungan, kemudian kita terinfeksi COVID, insya Allah gejalanya jauh lebih ringan daripada yang belum divaksin sama sekali. Itu salah satu efek positifnya. Baik. Artinya bukan untuk sama sekali blocking gitu ya Dok ya, tapi mengurangi dari resiko-resiko yang mungkin akan lebih besar lagi jika tidak divaksin gitu ya Dokter Komar ya? Iya, betul. Oke, siap. Mbak Emma, ini menarik kalau tadi dikatakan Dokter Komar vaksin bukan segalanya, tapi yang terjadi di masyarakat Mbak Emma, kadang yang sudah divaksin ya sudah mungkin maskernya jadi buka tutup gitu ya di kerumunan, atau mungkin malah hangout atau jalan-jalan bersama teman-teman tanpa protokol kesehatan. Ini mungkin ada satu edukasi Mbak Emma yang seperti ini harusnya seperti apa nih Mbak Emma?
Oke, baik. Sebelumnya mungkin menyambung dulu dari yang disampaikan oleh Dokter Komar. Jadi memang vaksin itu yang perlu dipahami atau diyakinkan kembali ke masyarakat, vaksin itu bukan obat. Nah, jadi vaksin itu bukan obat yang bisa mengobati, tapi vaksin itu sifatnya menjaga atau melindungi. Seperti yang disampaikan oleh Dokter Komar, orang yang terkena COVID, orang-orang yang sudah divaksin kemudian mungkin masih ada kemungkinan untuk terkena COVID, itu gejalanya akan lebih ringan seperti itu. Nah, ini pun juga yang perlu diyakinkan ke masyarakat, terutama untuk orang-orang yang masih belum berniat untuk melakukan vaksin. Vaksin itu lebih banyak manfaatnya daripada resikonya. Seperti itu. Melakukan vaksin itu lebih banyak manfaatnya daripada resiko pasca vaksin. Nah, itu yang perlu kita yakinkan, memberi keyakinan ke masyarakat akan hal itu seperti itu. Dengan keyakinan tersebut, ini kan juga akan meningkatkan awareness masyarakat juga ya, untuk mau melakukan vaksin. Dan terkait sama protokol kesehatan tadi, nah ini karena vaksin itu bukan obat ya, nah itulah protokol kesehatan pun itu harus tetap dijaga seperti itu. Dan bahkan protokol kesehatan itu terus berkembang karena penelitian tentang vaksin itu pun kan juga terus berkembang dilakukan oleh ilmuwan seperti itu ya. Jadi yang tadinya 3M sekarang berkembang menjadi 5M seperti itu, dan itu dipatuhi oleh semua orang, baik itu yang sudah divaksin ataupun yang belum divaksin seperti itu. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Dokter Komar, kenapa kok bisa orang yang sudah divaksin kemudian masih ada risiko terkena COVID yang mungkin saat vaksin itu sedang dalam masa inkubasi seperti itu. Jadi karena kita tuh nggak ngerti ya, masyarakat kita kan nggak ngerti kita tuh terinfeksi COVID atau enggak sebelum muncul gejala. Nah, seperti itu tuh yang tidak kita sadari. Seperti itu. Begitu Mbak Rizky. Oke, baik. Jadi begitu ya pemirsa TVmu ya, ini harus dipahami bukan obat berarti ya Mbak Emma ya. Ya, Tapi tadi untuk mengurangi resiko-resiko yang ada. Dan yang juga menarik Mbak Emma, Dokter Komar juga ini berarti kan dikatakan efek sampingnya yang kami dapatkan ya, ada kemudian demam, menggigil, kelelahan, sakit kepala, mual. Berarti selama efek sampingnya hanya itu, insya Allah aman gitu ya Dokter Komar? Ya, betul. Ya. Oke, tapi mungkin ada efek lain dok, yang mungkin hanya 1 atau 2 dari sekian ribu orang yang ini cukup langka terjadi, mungkin ada tidak ini Dokter Komar? Sejauh ini laporan-laporan yang disampaikan beberapa waktu lalu, biasanya di Eropa misalnya, terjadi proses penjedalan darah sehingga pada penderita jantung dan sebagainya itu atau meningkatkan angka kematian, tapi ternyata dari penyelidikan lebih lanjut tidak terbukti sehingga di sana kembali vaksinasi dengan AstraZeneca dilanjutkan. Di Jakarta beberapa waktu yang lalu ada seorang pemuda sekitar 22 tahun atau kenapa setelah divaksinasi demam tinggi kemudian meninggal, cuma sayangnya kan tidak sempat diambil sampel, tidak ada bukti-bukti pemeriksaan penunjang yang bisa dijadikan alat untuk investigasi. Tapi kesimpulan dari Komite KIPI nasional menyatakan bahwa bukan karena vaksin COVID, sehingga pada waktu itu ada sempat satu nomor batch yang di stop dulu, tapi akhirnya dipakai lagi karena memang tidak ada terbukti. Yang kami lakukan selama ini vaksinasi dengan AstraZeneca itu juga laporan yang masuk ke kami rumah sakit itu hanya 1 orang yang kebetulan usianya juga masih 20 tahun, gejalanya juga persis dengan panas tinggi, mual, muntah, dengan istirahat yang cukup kita kasih paracetamol hanya nggak sampai 12 jam sudah membaik lagi. Yang lain belum ada laporan lebih lanjut. Baik, jadi secara umum ini aman ya dok ya sebetulnya ya? Ya. Tadi mungkin hanya kasus-kasus yang juga mungkin harus sebetulnya harus diselidiki lebih lanjut. Oke. Dan itu juga hampir sama dengan vaksinasi yang kita gunakan di anak-anak. Vaksin anak-anak juga tidak semuanya kan terbebas dari KIPI. Vaksin misalnya difteri, tetanus, pentavalen, dan semuanya juga ada beberapa anak
kita yang ada reaksi demam sedikit, sama sebenarnya. Baik, kurang lebih sama begitu untuk efek pasca divaksinnya. Dan dok, ini yang kami dapatkan datanya juga kalau di DKI Jakarta itu vaksin AstraZeneca akan kadaluarsa katanya di akhir Juni 2021. Jadi makanya digenjot agar bisa. Kalau di Yogyakarta seperti apa nih Dokter Komar? Sama. Kenapa kita genjot AstraZeneca? Karena di daerah istimewa Yogyakarta itu dapat dropping vaksin dari pusat cukup besar yang akan expire di bulan akhir Juni atau Juli, sehingga itu yang kita genjot sekarang. Baik. Sayang kalau sampai tidak terpakai. Oke, berarti akan dimaksimalkan di bulan Juni ini, begitu dok? Ya. Untuk AstraZeneca. Dan katakanlah kalau tidak sampai habis di bulan Juni ini, maka harus dibuang dan diganti yang baru ya dok ya? Oke. Sayang sekali. Ya itu artinya kita membantu program-program pemerintah ini. Baik. Jadi silahkan ya pemirsa TV-mu di bulan ini masih bisa beramai-ramai ya dok ya untuk vaksin di PKU Jogja ya. Oke, siap. Mbak Emma, yang juga menjadi pertanyaan Mbak Emma, kalau untuk lansia divaksin, ada sebagian masyarakat beranggapan... Gimana Mbak Emma? Oke. Baik. Kita tahan dulu saja insya Allah Mbak. Maaf, ini suaranya terputus lagi. Oh, baik. Koneksinya. Siap, kita tahan dulu saja Mbak Emma, Dokter Komar, kita masih simpan satu segmen lagi untuk bisa disambung di segmen terakhir nanti pemirsa TV-mu. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam COVID Talk on TV. Anda bermasalah atau kurang jernih? Sudah saatnya Anda mengganti antena UHF Anda dengan decoder Cavision Cartens. Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga. Cavision on terus. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Percepatan gerakan vaksinasi bagi lansia, pemirsa TV-mu, kita masih diskusikan bersama Dr. Komar dan juga Mbak Emma di sini. Dan tadi kita sudah berbincang banyak terkait ada hoax terkait vaksin mungkin AstraZeneca yang sudah diluruskan sedemikian rupa dan pelayanan yang diberikan di PKU Yogyakarta. Saya ingin ke Mbak Emma, semoga bisa terdengar. Mbak Emma sudah aman ya sinyalnya ya? Oke. Mudah-mudahan ya. Ini Mbak Rizky bisa dengar suara saya? Bisa, alhamdulillah. Semoga aman. Mbak Emma, ini terkait vaksinasi untuk lansia. Mungkin sebagian masyarakat masih mengira bahwa lansia ini kan kebanyakan di rumah saja begitu, tidak banyak keluar, tidak banyak berkerumun. Kalau tidak perlu divaksin dan cukup di rumah saja, apakah tidak cukup? Nah, ini mungkin anggapan demikian Mbak Emma. Mungkin ada yang bisa diluruskan. Ya betul ya Mbak Rizky. Para lansia memang iya di rumah saja, tapi nah yang muda ini yang kemana-mana. Betul.
Nah itu ya, dan klaster keluarga itu kan juga meningkat nih dokter nih. Jadi Ya, betul. penularan vaksin itu ya banyaknya itu dari klaster keluarga seperti itu. Yang bekerja usia produktif, anak-anak muda, orang yang usia-usia produktif ini memang bekerja, dan ketika yang muda ini yang nggak menerapkan protokol dengan baik, kemudian terkena COVID dan itu OTG. Nah, orang tanpa gejala, dia nggak menyadari kalau dia terkena vaksin dan dia potensial untuk menularkan. Nah, kemudian yang di rumah inilah, mereka lansia inilah yang resikonya menjadi sangat besar untuk tertular dari mereka seperti itu. Nah, orang di rumah itu kan males ya pakai masker gitu kan, untuk menerapkan protokol kesehatan di rumah seperti itu juga nggak memungkinkan. Nah, jadinya mereka apalagi kalau yang OTG ini, nah ya mereka OTG nggak ngerti kalau mereka itu sebetulnya terpapar virus, terpapar COVID, kemudian di rumah dia nggak pakai masker, nggak menggunakan protokol kesehatan ya karena mereka anggap ini di rumah gitu kan, ya saya aman, ketika di rumah saya aman, jadinya ya penularannya terjadinya di rumah seperti itu. Ini kan juga yang dikhawatirkan juga sebetulnya ya oleh masyarakat. Mendengar informasi bulan Juli depan itu pendidikan juga sudah mulai tatap muka. Nah, ini yang sekarang pun juga sudah mulai banyak klaster pendidikan dan juga COVID pada anak. Nah, mungkin dokter Komar nanti bisa menambahkan ya, COVID pada anak ini juga sudah mulai banyak case yang terjadi yang awalnya anak ini awalnya itu kan beranggapan untuk tesnya saja juga. Ketika orang dewasa yang berada di dalam rumahnya ini nggak kena COVID, ya si anak ini artinya bisa dimungkinkan terbebas dari COVID. Tapi nyatanya sekarang enggak. Orang dewasa orang dewasa dites nggak kena COVID nih. Ketika anaknya itu dites ternyata yang positif adalah anaknya seperti itu. Itu yang artinya itu kan anak-anak pun juga memiliki resiko yang besar juga seperti itu untuk terkena COVID, meskipun dan artinya itu penularan COVID itu bukan melulu dari orang dewasa ke anak-anak seperti itu. Nah, mungkin nanti dokter Komar bisa menambahkan. Baik. Karena ternyata tidak melulu dewasa ke anak-anak ya, Mbak Emma ya, tapi sebaliknya pun juga bisa. Iya, kalau dulu kayak yang saya alami juga, waktu saya mau melakukan tes itu anak-anak nggak perlu nih, karena yang dewasanya ini nggak hasilnya negatif, jadi yang anak-anak nggak perlu. Nah sekarang nyatanya ketika yang dewasa itu dites hasilnya negatif, anak-anaknya itu malah justru positif seperti itu. Nah itu yang perlu diwaspadai begitu Mbak. Baik, karena anak-anak juga biasanya cukup aktif ya Mbak Emma, Dokter Komar untuk keluar malah justru bertemu dengan lebih banyak teman-teman di luar. Dokter Komar ini menarik, mungkin walaupun tema kita terkait vaksinasi lansia, tapi yang anak-anak juga kemudian tidak dipungkiri ada interaksi dengan kakeknya, neneknya. Ini mungkin gimana Dokter Komar? Betul apa yang disampaikan Mbak Ima tadi. Terus terang saat ini saya juga sedang merawat beberapa anak yang terkonfirmasi COVID. Kebetulan semuanya dirawat bersama orang tuanya. Artinya apa yang disampaikan Mbak Ima itu benar, saat ini terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan, mungkin efek pasca Lebaran. Dan, ya efek pasca Lebaran itu bagaimana juga pemerintah sudah menerapkan larangan mudik, tapi kan silaturahim di antara warga itu kan tidak, apalagi di antara keluarga kan tidak bisa dihindari, sehingga terjadi di hampir semua daerah terjadi peningkatan kasus. Di Yogyakarta ini kalau lihat ikuti statistik tiap hari, bulan-bulan yang lalu angka positif masih di bawah, berkisaran 150-an, setelah Januari tembus 400-500, bulan yang lalu masih 150-an. Beberapa hari terakhir selalu di atas 200, 280, 250, itu yang terdeteksi, belum yang tidak terdeteksi. Itu angka bicara positif. Angka yang dirawat di rumah sakit jelas terjadi peningkatan kapasitas rawat inap rumah sakit untuk kasus COVID, termasuk anak-anak. Beberapa anak-anak yang saya rawat semua bersama orang tuanya, semuanya bersama orang tuanya. Sehingga tadi apa yang disampaikan benar, dimanapun tempat kita ini serba
serba waspada yang paling baik. Iya. Serba waspada yang paling baik. Ya. Mhm. Beberapa waktu lalu Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan 40% kasus COVID anak meninggal, terutama pasien anak yang dirawat dengan komorbid. Jadi anak-anak yang komorbid, beberapa yang menderita berbagai penyakit, kemudian terinfeksi COVID, 40% meninggal. Artinya itu juga cukup tinggi, itu yang menjadi keprihatinan kita. Oke, baik, Dokter Komar. Ini juga menjadi informasi bahwa ternyata bahkan level keluarga pun juga sebegitu urgentnya ya dok ya, untuk diperhatikan ya. Siap. Dokter Komar, mungkin apalagi yang perlu kita sebagai masyarakat Indonesia pada umumnya dan di Yogyakarta pada khususnya yang perlu diperhatikan lagi terkait vaksinasi, kemudian juga pandemi COVID-19 yang masih sekarang bahkan juga mungkin beberapa daerah masih terus naik. Apa Dokter Komar yang bisa kita perhatikan lagi? Satu, sekarang ini terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan di beberapa wilayah, beberapa daerah. Artinya kita nggak tahu sampai kapan ini akan berakhir ya. Pandemi ini akan berakhir. Peningkatan kasus ini akan sampai kapan, sampai seberapa. Kita tidak menginginkan kejadian-kejadian seperti di India itu cepat terjadi di tempat-tempat kita. Di Kudus sudah sedemikian rupa terjadi kewalahan, sehingga harus mendatangkan tenaga kesehatan dari luar Kudus, harus mengirim warga Kudus ke shelter sampai ke Donudan ya, Boyolali. Di Bangkalan Madura jelas informasi begitu terjadi peningkatan kasus yang luar biasa diikuti dengan peningkatan kasus kematian yang cukup tinggi. Ini tidak menutup kemungkinan ini akan menyebar ke berbagai wilayah. Saya tetap waspada, mungkin bepergian yang tidak urgent juga tidak perlu, protokol kesehatan juga harus kita jaga ketat. Vaksinasi mumpung masih ada kesempatan itu juga sebagai upaya untuk memproteksi diri ya. Tidak menjamin 100%, tapi ini ikhtiar upaya kita sebagai manusia untuk berusaha supaya bisa terhindar dari COVID. Toh kalau misalnya terinfeksi, insya Allah lebih ringan daripada saudara-saudara kita yang belum mendapatkan kesempatan vaksinasi. Jadi mumpung ada kesempatan, mari kita mungkin tidak usah risau dengan kejadian ikutan pasca imunisasi dan sebagainya. Insya Allah aman dan halal. Aman dan halal. Siap dok, kalau kata Mbak Emma tadi aman, halal, berkualitas ya dok ya? Kualitas ya. Siap. Mbak Emma, ini juga untuk menepis disinformasi, menepis hoax, menepis kecemasan yang mungkin berlebihan terkait vaksinasi. Mbak Emma, silahkan, ada yang perlu diperhatikan untuk pemirsa TV-mu. Oh ya, jadi pemerintah Satgas COVID-19 pusat itu mereka punya web yang bisa untuk mencari kebenaran ya, informasi tersebut itu hoax atau tidak. Jadi ada Hoaxbuster yang bisa diakses melalui web covid19.go.id. Nah, di situ bisa ada menunya Hoaxbuster. Dengan seperti itu nanti kita akan bisa tahu informasi tersebut hoax atau enggak. Jadi bisa kita akses dengan bebas seperti itu. Oke, jadi bisa diakses di situ gitu ya Mbak Emma ya, kalau masih ada betul. keresahan-keresahan. Siap. Dan mungkin terakhir juga Mbak Emma bisa disampaikan kepada pemirsa TV-mu, ada himbauan atau ada satu pesan terkait vaksinasi dan segala macamnya. Silahkan Mbak Emma. Oke, ini informasi yang saya spesifik untuk anak-anak muda sepertinya ya. Jadi bagi teman-teman muda nih, bagi anak-anak muda, jangan lupa untuk membantu lansia di sekitar kita untuk dapat menerima vaksinasi COVID-19. Lansia itu merupakan kelompok resiko yang tinggi jika terinfeksi COVID-19, sehingga mendapatkan vaksinasi itu akan membantu daya tahan tubuh mereka. Bantu lansia dengan mengurangi hambatan yang dialami mereka saat akan mengakses vaksinasi. Caranya seperti yang disampaikan Dr. Komar tadi, bisa dengan sesederhana mencari informasi, mencari informasi-informasi yang tepat terkait dengan vaksin ataupun terkait dengan COVID-19, dan juga mengantar dan menemani mereka saat vaksinasi. Barangkali ini dapat bonus juga seperti yang dilakukan oleh teman-teman PKU gitu, dapat vaksin juga nih seperti itu.
Nih, saya pribadi sangat mengapresiasi nih ke teman-teman di RSU PKU yang memberikan bonus untuk orang yang mengantar dan menemani lansia vaksin, Dok. Siap. Dapat bonus ya Mbak ya, sudah berbakti gitu kan, dan juga dapat bonus untuk vaksin juga, Masya Allah. Iya, dan saya ada pesan juga sih, tagline gitu ya Mbak ya, anak muda sayangi lansia, temani vaksinasi COVID-19. Nah, bagus itu. Siap, jargon untuk hari ini ya Mbak Emma ya. Iya. Oke, tapi semoga bisa diterapkan pemirsa TVmu tidak hanya hari ini saja dan seterusnya Mbak Emma, insya Allah ya. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, amin. Silakan terakhir Dokter Komar, ada satu himbauan pesan untuk pemirsa TVmu terkait vaksinasi lansia, Dok. Ya, untuk masyarakat di daerah istimewa Jogja dan sekitarnya, PKU tetap terbuka untuk melakukan vaksinasi kepada siapapun. Monggo segera datang ke rumah sakit, kan kita layani sampai semampu kita. Luar biasa. Siap. Semampu kita itu bisa sampai 400-500 per hari tadi itu ya Dok ya, Masya Allah ya. Siap, Dokter Komar, terima kasih banyak. Mbak Emma, terima kasih banyak sudah dibagikan ilmunya, informasinya. Sehat selalu, salam sehat semuanya. Dan pemirsa TVmu terima kasih. Ya, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung pemirsa TVmu, dan akhirnya salam sehat untuk semuanya, jaga kesehatan, jaga aman iman imun. Saya Arisika Wanita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Wow.